Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dan kultivasi Su yang di alam Dongtian secara alami bahkan lebih kuat. Selama ada perasaan ilahi untuk melarikan diri dari masa depan, dia bisa terlahir kembali. Awalnya Su yang mengira Lu Kaisan sudah mati, sangat mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melarikan diri dengan perasaan spiritual. Su yang dengan cepat mengikuti akal ilahi Lu Kaisan. Karena kesadaran spiritual Lu Kaisan tidak terikat oleh tubuh, dia berlari sangat cepat. Su yang mengejarnya untuk waktu yang lama sebelum menyusulnya di gunung belakang. Su yang melambaikan tangannya, dan juga membedakan rasa ilahi. Perasaan ilahi Su yang jelas 100 kali lebih kuat daripada Lu Kaisan. Ketika indera ketuhanan Su yang mengenai indera ketuhanan Lu Kaisan, indera ketuhanan Lu Kaisan menjerit dengan tegas. Kesadaran ilahi, yang sudah sangat lemah, segera rusak parah dan menjadi lebih lemah. Kamu terus berlari, kata Su yang sambil tersenyum melihat pengetahuan spiritual Lu Kaisan. Senior, selamatkan hidupmu. Suara lemah terdengar di telinga Su Yang. Suara ini bukanlah suara yang nyata, Lu Kaisan tidak memiliki tubuh fisik sekarang, dan dia tidak dapat bersuara lagi. Hanya Su Yang bisa mendengar suara ini, yang lain tidak bisa mendengarnya. Su Yang mendengarkan permintaan belas kasihan Lu Kaisan, tersenyum tipis, dan kemudian bertanya, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Setelah mendengar ini, Lu Kaisan berpikir sejenak, dan berkata, saya adalah jenderal kekaisaran. Jika Anda membunuh saya, kekaisaran tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat memberikannya kepada Anda di depan kaisar. Mari kita bicarakan, anggap saja itu tidak terjadi, bagaimana menurut Anda? Mata Su yang berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kesadaran ilahi yang kuat segera mencekik masa lalu tanpa belas kasihan. Detik berikutnya, kesadaran ilahi Lu Kaisan menghilang di antara langit dan bumi. Su yang tersenyum dingin, meludahi tanah, dan berkata, HMPH, saya terancam ketika saya mati, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Pencekikan membersihkan Lu Kaisan, dan sekarang, sekte Yunshan benar-benar hancur. Nenek moyang yang pergi ke Kaisan, dan para murid yang turun ke masa pelatihan Qi, semuanya mati bersih. Tapi sekarang Su yang sedang memikirkan hal lain, apa yang dikatakan Lu Kaisan sebelum kematiannya tidak masuk akal. Daerah rendah tempat Tian Lanzong berada di wilayah kerajaan Xia Agung. Karena ini adalah sebuah negara, secara alami ada seorang kaisar. Di dunia ini, kekuatan itu dihormati sebagai kaisar kerajaan Xia Agung, dia secara alami adalah eksistensi paling kuat di seluruh kerajaan Xia besar. Dia membunuh seorang jenderal kerajaan Xia Agung, akankah dia menarik kaisar kerajaan Xia Agung untuk mencekiknya? Setelah mencium bau harum, Su yang menggelengkan kepalanya, apa yang dia takuti? Tentara datang untuk menghentikannya, dan tanah membanjiri. Kabar bahwa nenek moyang Tian Lanzong membunuh Lu Kaisan di alam langit gua menyebar seperti api. Semua orang mengeluh, sekte Tianlan benar-benar tersembunyi cukup dalam. Meringkuk di sudut terpencil Qizhou, belum lama ini, banyak orang mengira bahwa sekte Lan Surgawi akan dihancurkan. Bahkan Ling Qingshu, penguasa Sky Lanzong, hanya memiliki basis budidaya dari periode pembangunan yayasan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa sekte Lan Surgawi sebenarnya memiliki leluhur yang bisa membunuh para pembudidaya gua surgawi dalam sedetik. Semua kekuatan membuat perhitungan kecil di dalam hati mereka. Tian Lanzong bukan hanya kekuatan pertama di Qizhou, bahkan jika ditempatkan di Kabupaten Tianwu, mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kekuatan pertama. Di kamar kepala Kabupaten Tianwu melihat peta Qizhou di dinding dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Menarik, sangat menarik, gumam Zhao Tianxun. Awalnya, saya pikir Anda hanyalah seorang kultivator di panggung jiwa yang baru lahir. Saya tidak berharap itu disembunyikan begitu dalam. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Tianxun melangkah keluar dan dengan cepat menghilang di tempatnya. Setelah Tian Lanzong dibangun kembali, Su yang sedang memikirkan rencana selanjutnya, pada saat ini, Yu San yang kembali lagi. Kamu di sini, apakah ada berita? Su yang bertanya dengan malas. Di wajah Yu San Yang, ekspresi kegembiraan muncul di peralatan makan, dan berkata, Leluhur tua Su, saya telah menanyakan bahwa hati biru laut dalam telah lahir di Dongsai dari kerajaan Tanglin. Su yang tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar kata-kata itu,
tidak mampu menahan keterkejutan di hatinya, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Di Laut Dongshan Kerajaan Tanglin, hati biru laut dalam lahir." Yu Sanyang bertanya dengan wajah bingung, menciutkan lehernya. "Deep Ocean Blue Heart, hanya 20.000 tahun sebelum dunia bisa lahir. Tapi ini belum 20.000 tahun sejak terakhir kali lahir." Su yang bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu yang terakhir kali? Ketika Su yang berkata di sini, jejak rasa bersalah melintas di matanya. Su yang tidak terlalu tertarik dengan Deep Sea Blue Heart, tapi itu adalah titik sakit di hati Su yang. 20.000 tahun yang lalu, satu-satunya murid Su yang meninggal secara tak terduga saat bersaing untuk Deep Sea Blue Heart. Untungnya, di saat-saat terakhir, sang murid melarikan diri dan bersembunyi di hati biru laut yang dalam. Su yang ingin menemukan Deep Sea Blue Heart, tapi tidak berhasil. Dia telah melupakan semua hal ini, tetapi hari ini Yu Sanyang benar-benar memberitahu Su yang bahwa Deep Sea Lansin telah lahir. Deep Ocean Blue Heart telah bersembunyi selama 20.000 tahun? Belum diambil. Sejak aku menyembunyikan alasannya, aku dilahirkan kembali sekarang. Su yang berpikir lama, tetapi tidak mengerti apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, Su yang harus pergi ke Dongsai di Tanglin untuk melihat hati biru laut dalam ini. Yu Sanyang, informasi Anda ini sangat penting bagi saya. Jika apa yang Anda katakan benar, ketika saya kembali, saya akan mempromosikan Anda ke panggung jiwa baru lahir. Su yang berkata bahwa meskipun tubuhnya masih di langit Lanzong saat ini, hatinya telah terbang ke Gunung Timur dan Laut Kerajaan Dongling. Ketika Yu Sanyang mendengar kata-kata Su yang, dia terkejut, dia sangat gembira secara acak. "Terima kasih leluhur tua Su." Yu Sanyang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Su yang tidak membicarakan hal-hal lain, jadi dia memanggil Ling Qingshu dan menuju ke pegunungan timur dan lautan kerajaan Tanglin. Ling Qingshu berada di kapal roh Su yang, terpana sepanjang waktu. Ketika dia sedang memilah harta di gudang Tian Lanzong, Su yang membawanya ke kapal roh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih mengikuti Su yang dengan sangat kooperatif. Di kapal roh, Ling Qingshu akhirnya menarik napas dan bereaksi. Melihat Su yang sedang terburu-buru, Ling Qingshu tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Leluhur, kemana kita akan pergi?" Su yang tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Ling Qingshu segalanya. Ternyata itu adalah kakak senior. Setelah mendengarkan narasi Su yang, Ling Qingshu akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. "Tuan, jangan khawatir, kakak senior pasti baik-baik saja. Mungkin dia keluar sekarang karena dia mendengar nenek moyang bahwa Anda keluar dari gunung dan keluar juga, hanya ingin melihat Anda." Su yang mengangguk, kemungkinan ini tidak tersedia.